Kabupaten Boyolali dengan luas wilayah 101.510 hektar yang terdiri dari 22 kecamatan, 267 desa, kelurahan menjadi prioritas tugas dan tanggung jawab terkait urusan sosialisasi, edukasi masalah yang dilakukan secara sinergis, formal, informal dengan berbagai pihak atau stakeholder terkait penggiat lingkungan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berkembangnya satu daerah pasti berdampak pada peningkatan beban lingkungan hidup. Di antaranya isu strategis mengenai masalah sampah, alih fungsi lahan, ketersediaan air, dan pencemaran air. Hal ini sesuai dengan hasil kajian IKPLHD Kabupaten Boyolali tahun 2021. Diperkirakan 106.000 ton sampah dihasilkan tahun 2021. Sesuai data, 54,16% telah terkelola, tertangani, dan terdata oleh pemerintah Kabupaten Boyolali. Selebihnya, pengolahan sampah dikelola secara mandiri oleh masyarakat melalui pengurangan sampah 3R. Pemerintah Boyolali melakukan terobosan optimalisasi pengelolaan sampah tingkat desa secara mandiri yang diperkuat dengan Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang pengelolaan sampah. Kendala penyediaan lahan TPA mendorong pemerintah Kabupaten Boyolali mewujudkan standar TPA hanya residu. Harapannya 30% saja timbunan sampah yang diproses di TPA, 70%-nya terpilah dan termanfaatkan secara ekonomis oleh produsen sampah kembali. Satu terobosan dilakukan dengan optimalisasi penggiat sampah. Alih fungsi lahan terbuka hijau menjadi lahan terbangun untuk keperluan program strategis nasional dan pembangunan lainnya tak bisa dihindari. Usaha mempertahankan 65% lahan pertanian pangan di Kecamatan Sawit, kami telah menerbitkan Perbup Nomor 77 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Sawit. Saat ini pun sedang disusun RDTR Kecamatan Cepogo di lereng Merapi dan Gladaksari di lereng Merbabu. Pemerintah Boyolali berkomitmen tetap mempertahankan fungsi ekologis dan mengembangkan wilayah sesuai karakteristiknya, yaitu kawasan agropolitan berbasis potensi ekonomi lokal yang berkelanjutan. Prioritas di Kabupaten Boyolali, setiap pengajuan persetujuan bangunan gedung tak cukup dilengkapi dengan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR. Harus ditambah keterangan rencana kabupaten KRK yang di dalamnya menjelaskan pemenuhan kewajiban dalam pemanfaatan ruang seperti RTH privat yang harus disediakan. Kesemuanya ini telah dilakukan pelaksanaannya melalui Perda Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2021 tentang bangunan gedung. Ruang terbuka hijau publik terus dikembangkan. Hutan Kota Kridanggo, Taman Kehati Wonosemar, Kebun Raya Indrokilo, dan taman kota lainnya dibangun. 34% target RTH publik telah terwujud. Kabupaten Boyolali terus membangun embung. Beberapa embung telah kami bangun, salah satunya Embung Pusparenggo yang dibangun tahun 2021, dan pembangunan penampungan air secara mandiri individu oleh masyarakat Boyolali sebagai salah satu kearifan lokal untuk mencukupi kebutuhan air bersih di lingkungannya. Gerakan konservasi mata air berbasis recharge area telah berhasil melestarikan mata air. Di antaranya yaitu Tok Keduk Desa Sruni, Tok Anjar Desa Tarubatang, Tok Pakis Desa Senden, Tok Dadaperi Setren Pampung, dan Tok Tampah di Desa Sameran.
Dalam rangka memperkuat gerakan konservasi air, pemerintah Kabupaten Boyolali menginisiasi pembentukan kecamatan konservasi di Kecamatan Taman Sari yang berlokasi di lereng Gunung Merapi. Mengingat masih banyaknya kebutuhan ipal biogas, pemerintah bersama komunitas masyarakat peduli lingkungan menggerakkan arisan ipal biogas kepada kelompok peternak sehingga swadaya ipal biogas cukup banyak di Kabupaten Boyolali. Dampak positifnya yaitu pengurangan beban pencemar sungai sekaligus pengurangan penggunaan bahan bakar fosil yang mendukung program Kampung Energi di Boyolali. Tahun 2021 indeks kualitas air tercapai 52,50. Masih terus diperlukan terobosan untuk perbaikan kualitas air. Maka tahun 2021 dilakukan inovasi, sinergi pengentasan kawasan pemukiman kumuh di sepadan sungai untuk perbaikan kualitas airnya. Dengan semangat membangun Kabupaten Boyolali ini, dengan semangat Boyolali Metal, untuk kita dapat terus melangkah bersama, menata bersama, penuh totalitas. Tentunya energi positif ini hendaknya akan dapat memberikan dorongan pada pemerintah Kabupaten Boyolali dan seluruh warga masyarakatnya agar terus menjaga komitmen tentang bagaimana lingkungan hidup harus kita jaga bersama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. DPRD Kabupaten Boyolali sepenuhnya memberikan dukungan kebijakan kepada pemerintah daerah dalam melindungi dan pengelolaan lingkungan hidup, terutama dalam mengatasi isu prioritas lingkungan hidup. Dalam hal regulasi, telah ditetapkan 15 perda terkait lingkungan hidup, diantaranya perda tentang ruang terbuka hijau, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, perlindungan dan pemberdayaan petani, pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, pengelolaan air limbah domestik, pembangunan kawasan pedesaan, dan pengelolaan kawasan Merapi di Kecamatan Selo, Cepogo, Musuk, dan Taman Sari. 4 perda terkait lingkungan hidup telah disahkan pada tahun 2021, yaitu 1. Perda nomor 2 tahun 2021 tentang pengelolaan sampah. 2. Perda nomor 7 tahun 2021 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026. 3. Perda nomor 16 tahun 2021 tentang bangunan gedung. 4. Perda nomor 17 tahun 2021 tentang inovasi daerah. Di tahun ini 2 perda telah disahkan, yaitu Perda tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan Perda tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Saat ini juga sedang diproses Ranperda penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kami akan bahas bersama pada masa sidang ketiga. Dukungan anggaran. Kami telah menetapkan anggaran belanja langsung yang terkait dengan pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tahun 2021 sebesar 59 miliar rupiah. 17,5 miliar rupiah dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dan sebagian dikelola oleh organisasi perangkat daerah yang lain yang terkait. Dukungan pengawasan, kami aktif melakukan kunjungan kerja program pengelolaan lingkungan hidup ke beberapa desa terkait kegiatan konservasi lahan dan air oleh kelompok tani. Kami bersama pemerintah daerah Kabupaten Boyolali sepakat menerapkan pembangunan ramah lingkungan agar tercipta kemajuan dan kesejahteraan warga Boyolali yang berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.